you with it, drop it. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ina Natalia Sinaga. Kali ini saya akan menjelaskan cara membuat menu HTML. Di dalam bagian menu ini terdapat 5 pembahasan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu membuat halaman homepage. Yang kedua, membuat halaman produk. Yang ketiga, membuat halaman daftar pelanggan. Yang keempat, membuat halaman kontak. Yang kelima, membuat halaman login. 1. Membuat halaman homepage HTML. Di sini terdapat struktur HTML yang sudah sering kita gunakan, yaitu ada docx HTML, HTML buka, head buka, tag title dan tag title tutup, tag head, tag body, tag iframe, src sama dengan tanda kutip menu HTML, height 70, weight 100, title sama dengan tanda kutip menu web, tag iframe tutup, tag body tutup, tag HTML tutup. Yang kedua, rancangan halaman produk HTML atau home product. Di sini terdapat nanti ada menu daftar produk. Yang pertama laptop, ini adalah sebagai contoh ya. Yang pertama laptop, 2 personal komputer, yang ketiga aksesoris, yang di bawahnya sebagai copyright Beckham 2019. Yang ketiga, rancangan halaman register menu atau from register. Nanti terdapat di dalam output kita yaitu username, password, email, register. Copyright by Beckham 2019. Di sini bisa kita ganti menjadi copyright Beckham 2020. Yang terakhir yaitu halaman login menu. Di dalam output yang kita buat nanti akan tersedia login, username, password, login, copyright by Beckham 2019 atau ganti menjadi copyright by Beckham 2020. Nah, langsung saja kita ke praktek. Yang pertama kita membuka aplikasi Sublime Text seperti biasanya yang kita gunakan di Android. Yang pertama kita buka file, lalu kita cari folder baru untuk membuat halaman homepage. Di sini saya sudah membuat coding. Yang perlu kita ubah di sini yaitu ada tag title praktikum 3, tag title tutup, lalu ada tag iframe src sama dengan menu HTML, height 70, weight 100, title menu web. Lalu ada tag iframe tutup. Di tag H1 kita bisa menuliskan introduce myself. Lalu ditutup dengan tag H1 tutup. Di tag P kita bisa menuliskan hello, my name is Ida Natalia Sinaga. Sebelumnya saya akan menjelaskan untuk tag im src sama dengan foto Ida JPEG. Di sini sebelumnya saya sudah menyimpan beberapa foto di manager file di folder baru ya buat halaman homepage. Nah, di sini ada 2 foto yang udah saya download dan udah saya salin di folder baru. Ada foto Ida JPEG dan foto Ida 2 JPEG. Nah, di sini di coding ini kita bisa menulis yang pertama yaitu foto Ida JPEG, lalu yang kedua ada image src foto Ida 2 JPEG. Untuk lebih jelasnya saya akan ketik ulang. Kita menuliskan foto Ida titik JPEG. Lalu kita coba lihat dulu di web Chrome.
kita lihat di web Chrome akan muncul seperti ini. Sebagai judul tadi, titlenya yaitu Introduce Myself. Hello, my name is Natalia Sinaga. Di sini sudah terlampir ada foto saya sendiri. Untuk contoh kedua, saya akan menuliskan take image SRC sama dengan kutip foto IDA 2 JPEG tanda kutip. Lalu saya lihat di web Chrome. Nah, di sini akan sudah muncul foto kedua saya. Nah, demikianlah cara membuat homepage. Selanjutnya di sini kita akan membuat halaman produk. Kita kembali ke subject text, lalu kita membuat folder baru. Nah, di sini saya sudah membuat halaman produk dengan kode HTML. Nah, di sini sudah ada coding HTML. Yang perlu diubah di sini yaitu title produk Kopiko. Saya memilih contoh yaitu permen kopi. Lalu dengan tag iframe src sama dengan menu HTML, height 70, weight 100%, title menu web. Lalu ditutup dengan tag iframe tutup. Di tag H1 saya menuliskan list item permen Kopiko mantap. Ditutup dengan tag H1 tutup. Lalu di tag H2 saya menuliskan item Kopiko. Ditutup dengan tag H2 tutup. Lalu ada tag table border. Di sini fungsinya tag table border ini adalah menambahkan tabel. Lalu ada border color, red itu untuk menambahkan warna. Lalu ada tag tr, tag td, image src sama dengan Kopiko JPEG. Di sini untuk Kopiko JPEG ini adalah sesuai dengan file yang udah saya simpan di manager file, yaitu seperti contoh berikut. Nih, adalah kopiko.jpg. Lalu kita kembali lagi ke dalam teks. Untuk H3, copyright by Kopiko, permen Kopiko mantap. Kita bisa nambahkan emot senyum. Lalu tutup dengan tag H3 tutup, tag center tutup, tag body tutup, tag HTML tutup. Langsung saja kita lihat di web Chrome. Ini adalah hasil output dari coding kita, yaitu ada list of item permen Kopiko mantap, item Kopiko. Di sini ada gambar dari Kopiko, lalu ada copyright by permen Kopiko mantap. Demikianlah cara membuat halaman produk. Selanjutnya kita masuk ke cara membuat halaman daftar pelanggan. Kita buka file, lalu kita cari folder baru. Nah, di sini juga saya sudah menuliskan coding dari HTML halaman daftar pelanggan. Untuk yang perlu kita ubah di sini yaitu ada tag title, register tag title tutup, lalu ada tag iframe src menu HTML, height 70, weight 100, lalu title menu web, tag iframe tutup, tag center, tag H1 from register pelanggan,
Lalu ada tag from, tag table, tag tr, tag td username pelanggan. Lalu ada tag td input type text 20. Lalu ada tag td password, tag td email. Lalu ada di H3, tag H3 copyright by saya menuliskan salah satu PT, yaitu PT Simas Unipro, ditutup dengan tag H3 tutup, tag center, tag body, dan tag HTML tutup. Tag center tutup, tag body tutup, dan tag HTML tutup. Langsung saja kita lihat di web Chrome. Nah, di sini sudah ada from register pelanggan. Di sini bisa kita menuliskan salah satu pelanggan terbaik kita, misalnya Francisca Sinaga, password Francisca 12345, dengan email francisca@email.com. Lalu kita register. Nah, di sini kita sudah berhasil meregister form dari pelanggan. Demikianlah cara membuat daftar pelanggan. Lalu kita masuk ke cara keempat untuk membuat halaman kontak seseorang dengan membuat folder baru. Lalu kita cari membuat halaman kontak. Di sini saya juga sudah menuliskan coding dari HTML. Yang perlu diubah di sini adalah title-nya sebagai kontak seorang atau kontak personal. Lalu ada yang tag iframe src menu HTML, head 70, head 100%, title menu web, tag iframe tutup. Lalu ada tag H4 kontak personal. Lalu tag H4 tutup, tag HR untuk membuat email, website, dan FB, Twitter, YouTube seseorang. Kita bisa menggunakan tag from sebagai tag IM sebagai email, tag from sebagai WA, tag free sebagai website, tag I sebagai FB ataupun fanpage dari seseorang, tag address untuk alamat Twitter, tag code untuk Instagram, tag sampel sebagai YouTube. Lalu ada tag here, tag center, dan di tag H3 kita bisa menuliskan copyright by copy Ida Natalia Sinaga. Lalu ada tag H3 tutup, lalu tag center tutup, tag body tutup, dan tag HTML tutup. Langsung saja kita melihat hasil dari output di web Chrome. Nah, di sini sudah muncul kontak personal, email, nama saya sendiri, Ida Natalia Sinaga 20@gmail.com, atau telepon 085266777788, dengan website www.idanataliasinaga.com, FB fanpage Ida Natalia Sinaga, Twitter @Ida Natalia Sinaga, Instagram Ida Natalia Sinaga, YouTube Ida Natalia Sinaga, copyright by Ida Natalia Sinaga. Demikianlah cara membuat halaman kontak. Selanjutnya yang terakhir yaitu cara membuat halaman login. Kita buka file baru, folder baru, lalu kita mencari membuat halaman login. Di sini juga saya sudah menuliskan coding dari HTML tersebut. Yang perlu diubah yaitu adalah tag title sebagai judul yaitu login. Lalu ada tag iframe src menu HTML, head 70, weight 100%, title menu web, tag iframe tutup, tag center, tag H1 yaitu bisa menuliskan login, ditutup dengan tag H1 tutup, tag from, tag table,
tag tr, tag td username, ditutup dengan tag td tutup, tag td untuk tanda titik 2, tag td tutup, tag td input type text size 20. Ini adalah sebagai ukuran dari teks tersebut. Lalu ada tag tr tutup, tag tr, tag td pasport, lalu kita menambahkan tanda titik 2 di tag td buka dan tag td tutup. Lalu ada tag td input type pasport size 10. Ini adalah jenis ukuran dari pasport. Lalu ada tag input type submit value login. Lalu ada tag td tutup, tag tr tutup, tag table tutup, tag from tutup, tag center tutup. Lalu ada tag center buka. Lalu kita masukkan tag H3 sebagai copyright by Ida Natalia Sinaga, tag H3 tutup. Lalu ada tag center tutup, tag body tutup, dan tag HTML tutup. Langsung saja kita lihat di web Chrome untuk melihat hasil dari output kita. Nah, di sini sudah tertera ada sebagai halaman login dari seseorang. Kita bisa menuliskan sebagai username, yaitu nama saya sendiri, Ida Natalia Sinaga, dengan password Ida 12345. Lalu kita login. Nah, demikianlah cara membuat halaman login. Bila ada yang kurang tepat, saya mohon maaf. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, boleh di like ataupun di share, dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.